Anwar Ibrahim akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Setelah menggantung beberapa hari akibat tidak ada satupun partai politik atau koalisi yang berhasil meraih suara mayoritas, Raja Malaysia akhirnya menunjuk Anwar untuk membangun pemerintahan. Pada episode kali ini, saya ingin mengulas perjalanan politik Anwar Ibrahim. Bagaimana dia memulai karir politiknya, menaiki tangga kekuasaan satu demi satu, terpleset, jatuh, lalu bangkit, terpleset lagi, bangkit lagi, hingga akhirnya mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Naiknya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia melewati jalan berliku. Ini penantian amat panjang, bukan hanya 10 atau 15 tahun, tapi 40 tahun. Ya, Anwar Ibrahim sudah bercita-cita menjadi Perdana Menteri Malaysia sejak 40 tahun silam. Semua bermula pada tahun 1982, ketika tokoh karismatik Malaysia ini masuk UMNO, partai penguasa yang ketika itu dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Masuknya Anwar ke UMNO bak petir di siang bolong, menggelegar, mengagetkan banyak orang. Bagi yang kurang familiar dengan politik Malaysia, UMNO adalah partai politik beraliran nasionalis, bervisi pembangunan. Mirip-mirip Golkar di zaman Soeharto dulu. Para aktivis Islam Malaysia menganggap UMNO sebagai partai sekuler, tempat berkumpulnya segala kotoran. Nah, masuknya Anwar ke UMNO mengejutkan karena latar belakang Anwar lebih dekat ke kelompok Islam ketimbang kelompok nasionalis sekuler. Para aktivis Islam Malaysia ketika itu sangat yakin bahwa Anwar akan masuk PAS atau Partai Islam se-Malaysia, bukan ke UMNO. PAS berideologi Islam dan didukung banyak tokoh Islam. Cocok buat Anwar. Apalagi pada tahun 1970-an, Anwar dikenal sebagai aktivis Islam. Ia fasih berbicara tentang Islam dan berbagai persoalan kaum muslim. Pada tahun 1968, Anwar adalah Ketua Perhimpunan Mahasiswa Islam semacam HMI-nya Malaysia. Pada tahun 1975, dia sempat menjadi Presiden WAMI, Pergerakan Pemuda Muslim Sedunia. Puncaknya, pada tahun 1982, Anwar mengetuai ABIM, organisasi pemuda Islam terbesar di Malaysia. Anwar juga dikenal sebagai aktivis Islam yang kerap mengkritik pemerintah. Karena kritik dan protesnya itu, dia pernah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dengan latar belakang seperti itu, tidak berlebihan kalau banyak orang menganggap jalur politik Anwar adalah ke PAS, bukannya ke UMNO. Apalagi selama di penjara, yang paling setia menjenguknya adalah para pendukung PAS. Bagi mereka, Anwar adalah presiden masa depan PAS. Karena itulah, keputusannya masuk UMNO benar-benar di luar dugaan banyak orang. Baru belakangan, Anwar menjelaskan mengapa dia lebih memilih UMNO ketimbang PAS. Menurutnya, dia masuk ke dunia politik untuk menjadi orang nomor satu di Malaysia, bukan hanya sebagai ketua partai. Jika bergabung ke PAS, paling banter, Anwar hanya bisa menjadi presiden partai. Karena itulah, dia memilih masuk UMNO, bukan PAS. Baginya, hanya UMNO yang bisa membuat orang menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar benar, sampai tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia selalu berasal dari UMNO. Baru belakangan, setelah UMNO pecah dan muncul partai-partai baru, dominasi UMNO mulai bergeser. Keputusan Anwar masuk UMNO tidak keliru. Karir politiknya melesat bak Apollo 11. Kurang dari 2 tahun setelah gabung ke UMNO, Anwar diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejak saat itu, jabatan menteri bergantian didudukinya, dari Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, hingga Menteri Keuangan. Puncak karir Anwar terjadi pada tahun 1993 ketika Mahathir Mohamad menunjuknya sebagai wakilnya.
Kecakapannya dalam memimpin dan mengatasi masalah membuat Mahathir sepenuhnya percaya kepadanya. Pada tahun 1997, Mahathir menunjuk Anwar sebagai acting prime minister untuk 2 bulan menggantikannya selama dia cuti. Disinilah awal mula retaknya hubungan Anwar dan Mahathir. Selama Mahathir absen sebagai pejabat Perdana Menteri, Anwar mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertentangan dengan visi Mahathir. Kebijakan-kebijakan Anwar seputar ekonomi dan keuangan tidak bisa diterima Mahathir. Puncaknya, yang paling membuat Mahathir marah adalah kritik Anwar tentang kronisme dan nepotisme di dalam tubuh UMNO. Mahathir merasa seperti dikhianati oleh orang yang selama ini paling dia percayai. Kisah selanjutnya kita tahu semua. Permusuhan Anwar dan Mahathir menjadi momen paling kelam dalam sejarah politik Malaysia. Dengan kekuasaannya, Mahathir melakukan berbagai muslihat untuk menyingkirkan Anwar. Pertama, dia memecat Anwar dari seluruh jabatan yang disandangnya, termasuk sebagai wakil Perdana Menteri. Lalu pada September 1998, dia menangkapnya dengan Undang-Undang Keamanan Negara atau Internal Security Act. Tidak jelas apa kesalahannya. Belakangan, polisi menuduhnya dengan kasus korupsi dan sodomi, sesuatu yang jelas dibuat-buat. Dengan pasal itu, Anwar dijebloskan ke penjara. Dia mengalami penyiksaan hingga beberapa kali pingsan. Dengan dingin, Mahathir mengomentari kondisi mantan wakilnya itu. Kata dia, Anwar sengaja mencelakakan dirinya sendiri untuk mencari simpati. Tapi belakangan, kepala penjara mengaku bahwa dia telah memukuli Anwar hingga babak belur. Dunia mengutuk Mahathir dan Amnesty International melayangkan protes keras. Penjara bukanlah tempat yang asing bagi Anwar. Penjara juga bukanlah alasan untuk berhenti dari politik. Selama di penjara, Anwar melanjutkan visi politiknya lewat istrinya, Wan Azizah, dan para pendukung setianya. Menjelang pemilu 1999, dia mendirikan Partai Keadilan Nasional yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Rakyat atau PKR. Anwar dibebaskan dari penjara pada tahun 2004, tapi dia tidak bisa langsung aktif dalam politik karena undang-undang di Malaysia mengharuskannya menunggu selama 5 tahun. Dia baru bisa kembali ke dunia politik pada tahun 2008 dan langsung ikut dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun itu. Perjalanan politik Anwar pasca keluar dari penjara tidaklah mudah. Meski punya modal sosial yang besar, nama dan reputasinya hancur akibat permainan politik. Tidak semua rakyat Malaysia percaya kepadanya. Sebagian termakan fitnah dan isu yang disebarkan lawan-lawan politiknya. Namun demikian, Anwar adalah politisi sejati. Dia tidak marah atau dendam pada Mahathir. Ketika pada tahun 2018, mantan Perdana Menteri terlama Malaysia itu kembali ke politik dan berniat bergabung dengan Pakatan Harapan, koalisi yang dipimpin istrinya, Anwar menyambutnya dan mendukungnya. Mahathir kemudian menjadi Perdana Menteri ke-7, menggantikan Najib Tun Razak yang terlibat skandal mega korupsi. Anwar adalah negarawan sejati. Dia tahu kapan harus bersaing dan kapan harus bekerja sama. Ketika pemilu yang baru lalu berujung deadlock, Anwar membuka diri dan siap bekerja sama dengan siapapun agar pemerintahan bisa terbentuk. Dalam pidatonya menjelang pelantikan, Anwar bahkan bersedia menerima Perikatan Nasional, koalisi yang selama ini merundungnya. Baginya, di tengah politik dalam negeri yang labil dan situasi dunia yang tidak bersahabat, persatuan nasional adalah segala-galanya. Akhirnya, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada rakyat Malaysia yang akhirnya mendapatkan pemimpin tangguh dan berintegritas.